Ketemu maning sedulur karo nyonglik Slamet wong Purwokerto. Yang masih sering gagal, saya ajarkan sampai bisa. Resepnya sangat mudah dipahami. Tonton sampai selesai. 1000 ml santan dari 1 butir kelapa, 250 gram gula pasir, daun pandan, garam setengah sendok makan. Kita masak sampai panas, daun pandannya layu, tidak sampai mendidih. Hampir mendidih seperti ini, angkat, kita istirahatkan dulu agar uap panasnya berkurang dan tidak terlalu panas. Ini juga yang sering saya terapkan. 300 gram tepung beras kemasan, 250 gram tepung terigu serbaguna, 20 gram tepung tapioka, 1 saset vanili kecil, vanili bubuk ya. Kemudian santannya ini memang masih panas, tapi tidak sepanas yang ketika baru dimasak. Ya, ingat, tuang bertahap. Boleh di mixer bertahap, kecepatan rendah hingga sedang. Ini di mixer hingga membentuk adonan yang berat, tidak harus semua langsung dituang. Ini tekniknya. Pastikan santan bukan yang mendidih, panas muah-muah, karena jika cara seperti itu biasanya adonannya jadi matang, seratnya berbeda. Kalian mixer bertahap, pastikan semuanya tercampur halus. Ini lebih hemat tenaga karena menggunakan mixer. Kemudian semua sudah dicampur, saya tambahkan dengan 1 sendok makan minyak goreng. Ini tujuannya apa? Nanti bikaunya lebih mengkilat, melong-melong. Kalaupun mau di skip boleh silahkan. Ini kita istirahatkan hingga suhu ruang, minimal sekitar 1 jam. Bubuk putih saya menggunakan ini boleh setengah sendok teh ditambah dengan 1 sendok makan air hangat. Ingat, air hangat bukan air panas ya. Ini sesuai kebutuhan saja ukurannya. Kita bagi menjadi 3, ini hijaunya lebih banyak. Saya menggunakan hijau pasta green tea ya, antara putih dengan merah seimbang. Merahnya merah tua. Nih poin pertama. Kita akan gunakan api sedang. Sesuaikan di oven kalian api sedang seperti apa, pelajari dan cermati. Untuk cetakan kalian boleh cetakan baru, cetakan lama yang seperti ini ya, yang bawahnya cekung, itu nanti hasilnya juga lebih besar. Ini cetakan yang sedang, bukan yang super jumbo. Jika cetakan di bawahnya cekung seperti ini, biasanya ditata itu lebih repot, lebih susah karena nyari yang pas itu kadang kelamaan. Caranya, kalian boleh ganjel dengan potongan batu bata atau apa, yang penting loyangnya tidak miring dan rata. Ini salah satu cara. Tetapi biasanya saya menggunakan cara yang kedua ini adalah loyang dari hok yang tengahnya saya potong, saya lubangi. Ini berfungsi buat ngoven, bisa buat tatakan apa saja biar seimbang. Nih seperti ini ya. Ini cetakan tidak dioles apapun. Pokoknya cetakannya kalian jika masih pertama seperti ini, panaskan 4 menit api sedang, bukan api cenderung besar, apalagi api besar, bukan, api sedang 4 menit. Tuang warna hijau dulu, yang tengah kosongnya dulu seperti pada video, karena biasanya jika yang tengah bareng nanti lebih cepat gosong karena apinya di tengah. Jadi yang tengah kita isinya belakangan. Ini seperti ini, biarkan menggunakan api sedang. Api sedang hingga seperti ini, hampir keluar semua seperti ini. Turunkan menjadi api kecil. Udah hampir matang sempurna. Kemudian kalian tutup dan matikan apinya. Kita langsung ke sini, ada handuk basah yang direndam di air, letakkan di atas handuk.
ini sekitar 1,5 menit, nanti dilepasnya sudah lebih mudah. Ini tetap cenderung agak-agak lengket tapi lebih mudah karena bawahnya juga sudah lembab. Dicongkelnya sangat mudah. Jika di tahap ini kalian perhatikan bagian bawah masih terlihat kosong, maka apinya masih terlalu panas. Di awal apinya masih terlalu besar ya, jadi kalian bisa perhatikan tuh, kurangi besar kecilnya api, jangan lupa terakhirnya dikecilkan. Ini biarkan, tidak perlu dicuci, yang penting kalian bersihkan jika ada kutil-kutilnya, sisa bersihkan, singkirkan dulu dan tidak perlu dicuci. Nih, untuk merekah biasanya saya cukup pakai spuit seperti ini, tidak saya gunting-gunting. Lebih suka yang seperti ini, seratnya abstrak, cakep banget ya. Nih, untuk warna bebas. Tuh, cakepnya Masya Allah, berseratnya halus. Nih. Satu resep bisa menghasilkan 25-26 ya. Dan loyangnya jika mau digunakan lagi seperti di awal. Intinya setelah digunakan pertama, itu tidak perlu dicuci. Jika masih loyangnya masih terasa hangat, tidak masalah, langsung letakkan di atas kompor, panaskan 4 menit lagi seperti di awal. Gitu. Nanti kalian perhatikan, jika terlalu gosong bawahnya berarti apinya harus dipahami lagi. Plastik OPP ukuran 12-12. Sobek bagian sampingnya seperti pada video ya, bantu dengan solasi. Nih, cakep.